Bab 1004. Saya juga merasa seperti itu. Lin Yu berkata dengan lembut, melihat Jiang Yan, yang berdiri di bawah lampu jalan dan menginjak kakinya, dengan ekspresi cemas. Dia tiba-tiba merasa bahwa hatinya menjadi sangat lembut dalam sekejap, dan merasa bahwa semua luka dan kelelahannya sepadan. Orang-orang berjuang sepanjang hidup mereka. Bukankah mereka hanya ingin memiliki rumah, atau seseorang yang akan menunggu Anda tidak peduli seberapa terlambat mereka kembali? Jiang Yan melihat kendaraan off-road berwarna hijau tentara melaju kencang dari pinggir jalan, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia menatap kendaraan itu tanpa berkedip. Retak. Han Bing tiba-tiba menginjak mobil dan berhenti di depan Jiang Yan dan Li Zenseng. Jiang Yan membuka matanya lebar-lebar saat melihat kendaraan off-road berwarna hijau tentara ini, dan jejak kepanikan melintas di ekspresinya. Dia memegang erat telapak tangannya, dan dadanya terbanting keras, dan bahkan napasnya menjadi cepat. Orang-orang tampak sangat gugup. Dia tahu bahwa kendaraan off-road militer ini milik Departemen Pesawat Militer, dan itu pasti membawa beritanya tentang Lin Yu. Tetapi apakah itu kabar baik atau kabar buruk, dia tidak berani mengkonfirmasi. Brengsek. Saat ini pintu mobil terbuka, dan kemudian sesosok tubuh yang agak kurus melompat dari mobil. Rumah. Jiarong. Mata Jiang Yan tiba-tiba melebar setelah melihat sosok ini di dalam mobil, menatap Lin Yu, yang masih utuh, dan melihat ini seperti biasa, senyum hangat di depannya, dia merasa sangat melamun. Mungkinkah saya telah menunggu terlalu lama, terlalu tidak sabar, jadi saya berhalusinasi. Karena dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk waktu yang lama, bahkan jika Jiarong bisa kembali, dia mungkin sama sekali tidak bisa dikenali, dan bahkan mungkin menjadi vegetatif lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Xin Jie itu berencana begitu lama, hanya untuk membunuh Lin Yu. Tapi tidak masalah, dia sudah memikirkannya, selama Lin Yu bisa kembali, tidak peduli menjadi apa Lin Yu, dia akan menjaga Lin Yu selamanya. Saudari Yan, mengapa, setelah dipisahkan beberapa saat, kamu tidak mengenaliku? Lin Yu melihat bahwa Jiang Yan berusaha keras untuk mengenali wajahnya, tidak bisa menahan senyum, dan menyentuh wajahnya dan berkata, saya seharusnya tidak dilembabkan oleh air sungai, kulit saya menjadi lembut lagi, jadi saya lebih tampan. Jiarong. Sebelum Lin Yu bisa menyelesaikannya, Jiang Yan menangis, bergegas ke pelukan Lin Yu, dan menangis, melepaskan depresi batinnya, kegelisahan, keluhan dan kepanikan. Pada saat ini, dia meringkuk dalam pelukan familiar ini lagi, dan tidak ada apapun di dunia ini yang membuatnya takut. Lin Yu ditampar oleh Jiang Yan, dan luka di bahu dan perut bagian bawahnya membuat sedikit sakit. Dia mengertakkan gigi dan menahannya. Kemudian dia memeluk tubuh hangat Jiang Yan dengan erat dan tersenyum. Saudari Yan, apa yang kamu khawatirkan? Aku belum mengikuti bagaimana Anda bisa mati. Jangan bicara omong kosong. Jiang Yan membenamkan kepalanya di pelukan Lin Yu dan berkata sambil menangis. Li Zenseng di samping tidak bisa menahan kepalanya dan menyeka air matanya ketika dia melihat pemandangan ini, apalagi Jiang Yan, dia adalah orang yang tangguh seperti dia di medan perang, dan dia tidak tahan reuni sisa hidupnya. Dan dia tahu bahwa Jiang Yan bertekad untuk mati selama Lin Yu tidak bisa kembali. Jiang Yan kemungkinan besar akan memilih untuk bunuh diri karena dia merasa bahwa dia berutang pada Lin Yu. Oke. Tidak apa-apa, Sister Yan. Lin Yu menggelengkan tubuhnya dengan lembut, membelai punggung Jiang Yan dengan tangannya, seolah-olah sedang menghibur seorang anak yang patah hati, lalu menoleh dan berkata Li Zenseng, Saudara Li, kamu tidak boleh mengirimnya pulang. Bagaimana saya bisa membiarkan dia meniup udara di luar? Dia pulang. Aku baru turun, menunggu bus di perempatan, tapi aku lihat dia juga turun. Li Zenseng menghela nafas tanpa daya, aku telah membujuknya untuk membiarkan dia kembali dulu, mengatakan bahwa kamu akan baik-baik saja, tetapi dia tidak mendengarkan. Faktanya,
Dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan bahwa Lin Yu akan baik-baik saja, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apakah Lin Yu akan baik-baik saja. Lin Yu sangat kasihan, ingin memeluk Jiang Yan ke dalam pelukannya, dan kemudian seorang putri memeluk Jiang Yan secara langsung, dan berkata kepada Han Bing, "Kapten Han, saya akan berada di tempat tidur selama beberapa hari. Beristirahatlah, dan temani saudari Yan di jalan. Adapun urusan biara, kamu bisa menanganinya sendiri dulu." Ketika Jiang Yan mendengar kata-kata ambigu Lin Yu, dia tiba-tiba lupa menangis dan tersipu. Bagaimanapun, itu benar-benar tidak tahu malu di hadapan Li Zhensheng dan Han Bing, tetapi dia ingin mencubit Lin Yu tanpa sadar. Tetapi dia tidak bisa melepaskan tangannya, dan ingin membuka mulut untuk memarahinya, tetapi dia juga tidak bisa membuka mulut. Ya, sekarang dia bahkan sedikit enggan untuk memarahinya. Dalam beberapa hari berikutnya, seperti yang dikatakan Lin Yu, dia beristirahat di rumah untuk sementara waktu, meskipun dia telah menjaga Tuan Jiasen, Li Ji, Xiao Ai dan lainnya tanpa bahaya, itu juga menghabiskan sejumlah besar uang, energi dan kekuatan fisik, jadi dia butuh istirahat yang cukup. Di saat yang sama, dia merasa kemampuannya masih cacat. Tidak apa-apa bertemu dengan Master Kasen dan yang lainnya, tapi kalau bertemu Tuo Xia, Ling Xiao dan Wan Xiu, maka peluang menangnya benar-benar tidak bagus untuk dikatakan. Belum lagi yang lainnya, hanya tubuh murninya saja yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut, meski ranah Zongcheng bisa membuatnya kebal, namun jika tidak sengaja digerakkan, ia tetap mudah untuk berhasil, misalnya, kali ini ia akan dikalahkan. Lord God menusuk perutnya. Untungnya, dia segera merespons. Jika tidak, dia mungkin kehilangan kemampuan terpenting manusia dalam hidupnya, jadi dia masih perlu terus meningkatkan kemampuannya. Dalam beberapa hari terakhir, selain mempelajari seni secara mendalam, ia juga menghubungi Hao Ningyuan untuk membahas kegiatan resepsi Ratu Inggris di Tiongkok. Dan Hao Ningyuan telah memberitahu Ratu Inggris tentang Nyonya Du sesuai dengan ide Lin Yu, dan ingin Ratu mengambil inisiatif untuk meminta Rong Hesu datang ke ibu kota, tetapi yang membuatnya sangat cemas adalah, setelah dia memberitahu Ratu Inggris, tidak ada kemajuan, tidak peduli apakah itu Ratu atau dokter misterius, tidak ada gerakan. Jangan khawatir, tunggu dengan sabar. Lin Yu menghibur Hao Ningyuan Dao, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Mungkinkah dia salah perhitungan? Tidak seperti wanita lain, Ratu tidak merindukan awet muda. Tapi untungnya dalam beberapa hari, Hao Ningyuan memanggil Lin Yu dengan penuh semangat dan berkata dengan semangat, "Jia Rong, ada berita, aku dengar Ratu sudah memanggil Rong Hesu. Disebut, saya dengan sungguh-sungguh mengundang Rong Hesu ke Beijing untuk berpartisipasi dalam acara pertukaran ini. Bagaimana? Apakah Rong Hesu setuju?" Hati Lin Yu segera bersemangat, dan suaranya bertanya dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa tidak mengherankan jika Ratu memanggil Rong Hesu, tetapi apakah Rong Hesu akan setuju adalah pertanyaan terbesar. Bagaimanapun, rubah tua ini pintar, mengetahui bahwa dia akan berada dalam situasi berbahaya setelah datang ke ibu kota, dia pasti akan berpikir dengan matang, jadi dia mungkin tidak akan segera menyetujuinya. Berjanjilah. Hao Ningyuan berkata dengan riang, saya mendengar bahwa Rong Hesu hampir setuju tanpa berpikir. Setuju tanpa berpikir. Lin Yu mengerutkan kening, tidak senang, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit curiga. Kenapa, Jia Rong, kamu tidak bahagia? Hao Ningyuan bertanya dengan bingung, bukankah kamu selalu khawatir dia tidak akan setuju? Senang-senang. Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak menyangka dia akan berjanji secepat itu. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kecelakaan. Hao Ningyuan buru-buru berkata, Ratu secara pribadi mengundangnya. Sungguh suatu kehormatan. Ada begitu banyak dokter pengobatan Tiongkok dalam acara ini. Hanya dia yang diundang secara pribadi oleh Ratu dan menjadi tamu terhormat.
Setelah acara pertukaran, Ratu ingin dengan Anda sendirian, dan dengan dia sendiri, Anda dapat melihat betapa Ratu melekat padanya, dan dia tidak bodoh. Tentu saja, tidak mungkin melepaskan kesempatan sebaik itu untuk menghasilkan uang. Setelah apa yang dikatakan Hao Ningyuan, keraguan Lin Yu sedikit berkurang. Ya, pasar Eropa Barat sangat gemuk. Tidak peduli sekolah pengobatan Tiongkok mana yang memimpin dalam membuka pasar Eropa Barat, itu akan menghasilkan keuntungan besar. Pena. Tidak mengherankan bahwa Rong Hesu dengan cepat setuju di bawah godaan untung besar. Paman Hao, terima kasih kali ini. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Hao Ningyuan. Xiao He, jangan berterima kasih padaku, terima kasih atas apa yang aku lakukan. Hao Ningyuan buru-buru berkata, Ratu mengundangnya. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Tahu-tahu. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, senyum di wajahnya dengan cepat menghilang, dan dia berubah menjadi tatapan serius. Dia menyipitkan matanya dan bergumam, Rong Hesu, dokter misterius, sampah dan tumor ganas pengobatan Tiongkok, saatnya menghilang selamanya.